Juwita Lastarina atau biasa yang akrab dipanggil dengan Kak Laste. Nah, Kak Laste ini merupakan mahasiswa aktif di program studi matematika yang beliau sekarang sudah semester 6. Dan di sela kesibukan kuliahnya, beliau juga sebagai seorang aktivis di organisasi dan juga sudah 2 tahun berturut-turut 2021 dan juga 2022 ini beliau menerima beasiswa dari Bank Indonesia. Dan juga pada tahun 2021 kemarin beliau mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka perguruan tinggi Universitas Islam Malang. Untuk topik pembahasan kita kali ini dengan Kak Laste, yaitu kita membahas tentang pentingnya manajemen waktu bagi seorang mahasiswa dalam mengoptimalkan potensi dirinya. Dan dirasa untuk narasumbernya itu Kak Laste adalah pilihan yang tepat karena beliau adalah mahasiswa yang sangat sibuk tetapi hal akademiknya tetap stabil gitu. Oke, mungkin langsung saja yang pertama nih Kak. Menurut Kak Laste ini pengertian manajemen waktu untuk seorang mahasiswa itu seperti apa? Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin manajemen waktu itu pasti banyak banget persepsi dari masing-masing orang. Tapi menurut aku pribadi, manajemen waktu itu adalah gimana cara kita memaksimalkan waktu yang kita punya untuk bisa terus melakukan kegiatan yang produktif. Dimana kegiatan yang produktif ini artinya bukan kegiatan yang sia-sia gitu. Jadi semua kegiatan yang kita lakukan itu selalu bermanfaat dan punya output yang bagus untuk diri kita. Manajemen waktu untuk Kak Laste ini adalah memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang produktif dan positif. Benar banget. Iya Kak, lanjut mungkin konsep manajemen waktu dalam hal pengoptimalan diri itu seperti apa Kak? Oke, berarti pertanyaan kedua ini sesuai dengan apa yang aku katakan di awal ya. Kita mau mengoptimalkan semua kegiatan kita untuk bisa bermanfaat bagi diri kita. Dimana artinya semua kegiatan yang kita lakukan itu fungsinya untuk membuat diri kita jadi lebih baik lagi. Kita grow up diri kita supaya mempunyai kualitas yang lebih tinggi lah dari sebelumnya. Karena kita ini kan mahasiswa itu identik dengan seorang intelektual, artinya haus akan ilmu. Dan ilmu itu nggak hanya di bidang akademik aja, tapi ilmu kehidupan kita juga harus paham. Nah, salah satu untuk mengoptimalkan waktu kita itu bisa melalui organisasi. Dimana di organisasi ini walaupun kesannya mungkin secara kasat mata kita cuma ikut rapat, terus ikut kegiatan organisasi yang mungkin benefitnya secara langsung tuh belum kita rasain gitu. Tapi sebenarnya seiring berjalannya waktu, dari kita mengikuti organisasi itu kita diajarkan gimana cara memanajemen waktu kita. Karena yang mungkin biasanya kita habis kuliah langsung pulang ke kos atau pulang ke rumah buat istirahat, kita lebih bisa mengoptimalkannya dengan mengisinya entah melalui rapat, di mana di situ kita belajar untuk berpikir secara kritis. Terus kita juga belajar public speaking. Nanti manajemen waktu supaya kita bisa mengoptimalkan diri kita dengan ikut organisasi salah satunya. Berarti cara mengoptimalannya itu selalu upgrading diri dan contohnya ikut organisasi. Nah, dari Kak Laste kan ikut organisasi, beberapa organisasi bahkan, dan juga ada beasiswa. Kemudian yang tahun kemarin juga mengikuti program Kampus Merdeka, yaitu pertukaran mahasiswa merdeka di Malang. Nah, padahal Kak Laste ini banyak banget kesibukannya, tapi Kak Laste bisa ngambil PMM di Malang. Nah, dari Kak Laste itu cara memanajemen waktunya supaya tetap berjalan dengan baik, apa Kak? Sebenarnya untuk manajemen waktu sendiri itu aku masih belajar juga bahkan sampai detik ini gitu, karena masih sering kesulitan juga sama halnya waktu kita pertama kali belajar, pertama kali memutuskan untuk ikut organisasi, untuk ikut kegiatan-kegiatan seperti PMM tadi. Nah, tapi saat itu lebih tepatnya tahun lalu yang emang lumayan banyak banget tuh, aku ikut FSI, aku ikut BSO KMM, terus aku ikut Genbi, aku juga ikut PMM, di mana ada 4 kegiatan yang periodenya itu lama gitu, bukan yang sebulan 2 bulan tapi 1 tahun.
Nah, tapi alhamdulillahnya aku menanamkan ke diri aku bahwasanya kalau aku mendapatkan suatu amanah, maka berarti Allah yakin itu aku pasti bisa melewatinya. Itu hal yang pertama yang aku tanamkan. Terus yang kedua, di saat jadwal yang aku punya itu ternyata sangat padat dan ada beberapa yang tabrakan, aku di situ menanamkan prinsip mana yang lebih penting dan mendesak. Karena di keempat yang aku ikuti itu pasti ada hal yang bisa ditinggalkan gitu. Dalam artian mungkin kalau aku nyusul aku bisa aja nanti gitu. Tapi ada juga hal yang benar-benar nggak bisa ditinggal sama sekali dan itu penting banget serta mendesak. Nah maka itulah yang aku utamakan. Jadi di saat kita belajar untuk memanajemen waktu, kita harus tahu dulu urusan yang kita punya itu apakah penting, apakah mendesak, apakah penting mendesak. Karena ada urusan yang tidak terlalu penting dalam artian masih bisa ditunda dan juga tidak mendesak. Nah untuk urusan yang seperti itu masih kita bisa pindah di lain hari, sedangkan untuk urusan yang benar-benar penting itu harus kita utamakan. Jadi kita harus tahu dulu gitu, kita harus menganalisis urusan yang kita punya. Terus tuh yang kedua, jangan selalu menerima tawaran dari orang lain, atau misalnya ada jadwal rapat dan kita memaksakan diri gitu. Dalam artian bisa nggak rapat hari ini? Oh iya bisa, tapi kita belum melihat jadwal kita tuh di hari itu apakah ada atau enggak gitu. Apakah tugas kita sebagai seorang mahasiswa sudah selesai? Dalam artian tugas kuliah pasti banyak kan ya, setiap minggu selalu ada. Terus apakah kita punya acara keluarga mungkin? Nah jadi kita walaupun sibuk dengan organisasi, kita jangan lupa untuk menyisihkan waktu kita untuk dua hal itu. Terus untuk memanajemen waktunya saat itu juga kebetulan program PMM itu dilaksanakan offline-nya di akhir tahun. Jadi alhamdulillah untuk kegiatan organisasi itu kita ada di akhir periode. Dan alhamdulillahnya organisasi yang aku ikuti saat itu kegiatannya tinggal sedikit. Nah jadi karena itulah aku bisa sedikit lah mengimbangi terkait PMM aku, yaitu kuliah sama organisasi, 3 organisasi yang aku punya. Dan alhamdulillahnya ketiga organisasi yang aku punya itu juga mendukung gitu apa yang aku lakukan dengan ikut. Kemarin kan di Malang sempat 2 bulan, jadi mereka mendukung gitu. Justru lingkungan yang seperti itulah yang kita butuhkan. Oke, itu saja. Oke, Masya Allah, sangat padat jadwal beliau ternyata. Nah, kalau bicara tentang penting mendesak yang tadi Kak Lasa sebutkan, itu yang contohnya itu seperti apa? Kayak ada yang penting, ada yang mendesak, ada yang penting mendesaknya itu. Oke. Kita di organisasi kan punya mana ya? Kalau aku ambil contoh, dulu aku diamanahi di FSI sebagai ketua NISA, yang mana salah satu peran penting yang ada di sebuah organisasi. Terus di BSO aku di bagian anggota Kestari. Nah, semisalnya ada syuro yang bersamaan antara Kestari dan BSO. Kita bisa melihat posisi kita yang mana yang lebih dibutuhkan. Nah, jadi kalau misalnya di saat itu ada syuro di FSI yang benar-benar harus ada ketua NISA, maka aku akan lebih mementingkan FSI dulu gitu. Karena di BSO aku hanya sebagai anggota, tapi bukan berarti kita meremehkan posisi kita sebagai anggota. Kita hanya melihat urgensinya kita, apakah di rapat itu sangat diperlukan atau kita hanya ikut berpartisipasinya aja gitu. Kan ada ya sebagian rapat atau apa gitu, kita perlu datang karena kita perlu mendengarkan dan kita perlu tahu, bukan sebagai orang yang ikut andil lah dalam kegiatan tersebut. Nah, jadi saat itu kegiatan di FSI itu sangat penting dan mendesak, otomatis aku bakal lebih pilih FSI. Tapi semisalnya di FSI ada kegiatan mungkin kajian nih misalnya, yang mana biasanya kalau di FSI yang tauji atau apa itu kan ketua umum atau misalnya pokoknya Ikhwan lah, yang akhwatnya karena aku akhwat jadi masih bisa izin kayak gitu. Nah mungkin aku akan izin di situ dan mengikuti yang di BSO, karena misalnya di BSO ada kegiatan yang aku berperan sebagai panitia. Nah walaupun aku cuma anggota, tapi panitia dalam sebuah kegiatan itu kan penting. Nah jadi otomatis aku harus memilih kegiatan dari BSO. Nah jadi kita harus tahu bagian itunya sih, apakah peran kita di dalam suatu forum itu
berperan yang sangat vital atau masih bisa digantikan oleh orang lain. Oke. Terima kasih Kak Lasa. Dan juga kadang nih Kak, kita sebagai mahasiswa yang punya kegiatan juga selain kuliah, kadang kita udah membuat kayak adanya agenda-agenda atau jadwal. Nah tapi seringkali contohnya kayak ya juga Kak, kayak sering juga Kak, ada kayak ada satu agenda yang itu berbentrokan gitu Kak. Padahal udah diagendakan, tapi kayak ternyata yang pertama tuh molor gitu Kak, itu nggak bisa dihitung. Terus juga kadang kalaunya kan kayak mau nugas gitu, kayak malahan lebih sering membuka TikTok, sosial media, dia itu kayak penghambat banget gitu Kak. Nah mungkin dari Kak Lasta bisa berikan saran-sarannya untuk Yani dan juga teman-teman yang memiliki kendala kayak gitu Kak. Oke, terkait kayak jadwal yang tiba-tiba tabrakan ya. Nah sebenarnya itu kalau dari aku pribadi, itu aku selalu bilang ke teman-teman, aku nggak bisa ada rapat dadakan. Dalam artian aku sudah punya jadwal tersendiri, jadi semisalnya rapat yang sudah aku agendakan itu molor, mohon maaf, aku kemungkinan akan pulang duluan karena aku sudah janji sama orang lain gitu. Dan yang membuat rapat ini misalnya gak terlaksana secara maksimal adalah kesalahan kita sendiri yang tidak tepat waktu. Karena gini ya nih, untuk disiplin waktu itu memang sulit kalau cuma kita yang lakuin. Di saat kita sudah berhasil manajemen waktu kita, tapi lingkungan kita kurang mendukung dan alhasil agenda kita berantakan gitu. Nah jadi di situ kita perlu tegas bahwasanya kalau misalnya memang rapat ini penting, maka lakukan dengan disiplin gitu. Karena kita juga punya agenda lain dan jangan menyepelekan agenda orang lain gitu. Seperti halnya misalnya ada teman yang datang terlambat. Dalam artian gimana ya? Menurut mereka rapat ini tuh nggak terlalu penting, tapi menurut kita rapat ini penting gitu. Nah jadi posisikan diri kita juga sebagai orang lain gitu. Dalam artian, misalnya Yani ada berpikiran mungkin kayaknya nggak apa-apa dia datang telat gitu kan ya. Nah coba pikirkan posisi orang lain yang sudah mengagendakan jadwalnya. Nah jadi kan jadi di sini harus lebih banyak sharing sama teman-teman. Dalam artian kalau Yani sendiri yang grow up, Yani sendiri yang cuma bisa mendisiplinkan waktu, itu akan sulit bagi Yani untuk terus melaju gitu. Nah jadi semisalnya nanti ada agenda yang tabrakan, Yani bisa lebih ke sharing aja ke teman-teman cara manajemen waktu supaya agenda kita tuh nggak molor terus, nggak berantakan. Karena molor tuh kayak sudah makanan sehari-hari mahasiswa gitu. Nah jadi semisalnya mereka tetap nggak mau, dalam artian masih belum bisa disiplin waktu, maka di situ yang lah yang harus tegas bahwasanya aku nggak bisa sampai jam 1 misalnya karena Mbak Zuhur aku sudah ada agenda, jadi mohon maaf kalau aku harus pulang duluan. Dan aku juga sudah menyempatkan waktu, inilah apa yang bisa aku usahakan gitu. Tetapi semisalnya memang agenda itu benar-benar penting banget dan agenda yang kedua itu masih bisa ditinggal, seperti yang aku bilang tadi itu, Yani harus bisa memilih mana yang lebih penting dan bisa. Nah terus untuk terkait yang kedua, sering ke distract. Apa sih bahasa psikologinya itu prokrastinasi kalau nggak salah. Nah jadi kita tuh menunda kegiatan penting kita untuk suatu hal yang tidak penting. Nah jadi sebenarnya HP itu memang salah satu pemicu terbesar kita nggak disiplin waktu. Seperti misalnya tugas yang sebenarnya saat kita kerjain tugas tuh kayak cuma butuh 30 menit, tapi kita selalu bilang nggak sempat kerjain tugas, padahal nggak sempatnya karena kita main IG lah, TikTok kayak gitu. Yang mana saat kita nge-scroll itu udah nggak kerasa udah sejam. Iya betul. Nah jadi kalau misalnya terkait hal itu, misalnya distraksinya itu berupa handphone, aku saranin yang itu harus tegas kepada diri Yani bahwasanya nggak boleh pegang smartphone kalau misalnya lagi ngerjain tugas. Ini tinggal ketegasan Yani terhadap diri Yani untuk bisa nggak ke-distract terhadap hal itu. Karena sekali Yani ke-distract, maka dia akan tenggelam jauh lebih dalam. Iya, keterusan. Dan itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Kalau sudah jadi sebuah kebiasaan, maka akan sulit untuk diubah.
Berarti yang utama itu penanaman ke diri sendiri gitu Iya, ya Kak, untuk tegas. lebih tegas. Banyak banget juga kan kegiatan Kalasta ini, dan pastinya dari orang tua dan juga orang sekitar, teman itu punya peran positif untuk Kalasta untuk membangkitkan motivasi Kalasta dalam melakukan semua kegiatan itu. Nah, kalau dari Kalasta yang dapatkan dari orang tua, lingkungan sekitar, teman-teman, itu motivasinya seperti apa gitu Kak? Oke. Sebenarnya terkait dukungan orang tua tuh aku ngedapetinnya dulu sulit banget. Jadi sama seperti halnya anak perempuan pada umumnya, selalu ada pembatasan untuk anak perempuan. Kayak misalnya nggak boleh keluar malam, terus nggak usah lah ikut organisasi ini itu, nanti fokus aja belajarnya gitu kan. Emang dengan ikut itu nanti dapat apa gitu. Cuman aku awalnya kan dikasih kayak nggak usah ikut ini, tapi aku bilang aku mau ikut ini karena aku pengen bisa ini gitu. Kalau misalnya aku ikut organisasi ini, maka aku bisa dapat relasi ke sini. Jadi aku mau jelasin, ya istilahnya komunikasi lagi. Jadi orang tuaku, istilahnya kan kita beda zaman kan ya sama orang tua. Jadi orang tuaku bisa paham, oh ternyata zaman sekarang tuh harus melakukan ini loh supaya bisa dapat ini. Nah, jadi waktu awal-awal maba itu aku jadi salah satu panitia inaugurasi, yang mana dulunya aku nggak pernah pulang malam itu lebih dari jam 10. Kalaupun keluar malam tuh biasanya sekitar rumah aja, karena teman-teman dekatku sekitar rumah. Dan ini di Banjarbaru itu aku pulang jam 12 malam. Sebenarnya ini nggak baik untuk dicontoh ya untuk perempuan, cuman dari awal mulanya itu sampai akhirnya orang tua aku nanya, ngapain aja di kampus kok sampai semalam itu? Ya aku jelasin lah, lagi ada kegiatan inaugurasi, kegiatan antar fakultas di Banjarbaru dan sebagainya. Terus oh iya, asalkan nggak ngedrop aja gitu. Karena aku kalau sudah ngedrop, aku tuh tipe orang yang mudah sakit kan ya. Jadi kalau sudah kecapean banget atau kena angin malam tuh bisa demam. Nah, jadi awalnya tuh kayak dibatasi, udah deh kemarin udah keluar malam, yang hari ini di rumah aja gitu. Habis kuliah langsung pulang kayak gitu. Nah, awalnya pelan-pelan aku oh iya Bu gitu kan. Berbakti lah istilahnya. Nah, tapi pas aku ikut kegiatan ini, organisasi, aku bilang ini kegiatannya wajib Bu untuk pengurus. Jadi kalau misalnya nggak datang nggak enak aja sama teman-teman gitu. Nah, akhirnya ibuku paham, oh kalau ikut organisasi maka ada kewajiban yang harus dipenuhi gitu sebagai pengurus. Dan dari situlah ibuku mulai bisa memahami bahwa selagi aku bisa memanajemen waktuku, selagi aku nggak keteteran terkait tugas dan juga aku bisa menjaga kesehatanku, oke lah kayak gitu. Kamu boleh ikut semuanya gitu. Asalkan yang kamu lakukan itu nggak berdampak negatif ke kamu. Terus kalau dari teman-teman, sebenarnya aku nggak punya banyak teman dekat yang di kampus aja tuh mungkin kayak bisa dihitung jari gitu. Teman dekat yang emang benar-benar dekat, yang tahu semua kegiatanku kan ada ya, teman dekat yang tahu semua kegiatan, tahu semua apa yang kita lakukan gitu. Itu sedikit banget. Tapi aku tuh tipe orang yang pilih-pilih teman. Dalam artian bukan pilih-pilih teman karena misalnya beda perekonomian, beda itu bukan, tapi lebih ke siapa yang bisa ngertiin aku, siapa yang bisa mensupport aku. Semisalnya aku punya teman tapi dia ternyata memberikan dampak negatif, dalam artian aku bukan tipe orang yang bisa dibentak atau diomongin kasar kayak gitu. Nah, temanku ini misalnya toxic gitu. Nah, maka aku akan menjaga batasan itu, karena dia gak akan bisa membuat aku maju, dia gak akan bisa mensupport aku, dan mungkin akan sangat sulit untuk mendapatkan apresiasi dari dia. Karena pada dasarnya manusia itu haus akan apresiasi. Apresiasi sekedar bilang makasih itu kayak sudah enak banget gitu di hati kan ya. Nah, jadi terkait teman, aku pilih-pilih yang mana yang bisa mensupport aku, yang bisa ngertiin aku, dan dia tuh kayak apa ya, sabar gitu. Dalam artian kadang aku tuh kan tipe yang satu-satu ya, kayak harus cepat gitu.
Nah jadi kalau misalnya aku sudah agak kesal gitu, misalnya ada yang lambat atau apa, dia tuh bisa nenangin aku. Nah jadi dia bisa kasih aku nasihat, nggak segan lah, karena beberapa yang aku tahu teman-temanku tuh agak segan ke aku karena misalnya Lastri orangnya punya apa ya, punya jabatan yang kasih kayak gini. Jadi aku kadang ada yang kayak gitu sebenarnya. Nah jadi aku tuh pengen punya temen yang nggak mandang aku tuh siapa gitu, tapi dia bisa membuat aku lebih baik lagi. Nah jadi aku mempertahankan teman-teman yang kayak gitu, dan aku nggak masalah sama teman yang sedikit. Walaupun kadang ada ngerasa sendiri, tapi sendiri itu bukan berarti kita nggak bisa kan. Yang penting teman yang kita punya itu berkualitas, nggak harus banyak. Itu sih dari aku. Berarti intinya komunikasi dan juga milih teman yang memang bisa mensupport kita untuk lebih maju gitu kan. Terkait teman tuh sebenarnya itu tuh akan sangat berdampak sama kehidupan kita. Mungkin selama di kampus itu aku ngerasa berdampak banget. Karena contohnya kayak gini, aku di FSI dikenalin sama kakak-kakak tingkat yang emang aktivis dakwah kampus gitu. Dan ternyata bukan hanya sekedar itu, ada yang aktivis dakwah kampusnya tuh memang yang suka jadi pemateri. Terus ada yang emang punya usaha, ada yang public speakingnya keren banget gitu. Nah, dari kita dikumpulin sama teman-teman yang seperti itu, maka kita akan berpacu untuk bisa lebih dari diri kita saat ini. Kita pikir, oh temanku bisa kayak gitu, berarti aku harus bisa juga nih, aku harus bisa menemukan apa kelebihanku gitu. Nah, jadi saat kita punya teman-teman yang seperti itu, justru enak kalau kita ngajak kolaborasi. Kolaborasi dalam artian apa yang mau kita lakukan untuk kedepannya gitu. Karena kalau kita cuma bicara untuk saat ini, untuk kesenangan kita saat ini mungkin gak ada habisnya. Tapi kalau misalnya kita berpikir jauh ke depan, kita punya visi apa yang mau kita bawa perubahan, entah itu untuk kampus, entah untuk lembaga dakwah, atau entah untuk masyarakat mungkin. Nah itu akan membawa dampak positif banget buat diri kita. Tapi misalnya kita ada di lingkungan yang istilahnya mungkin ada yang malas-malasan, terus tuh nggak semangat kuliah atau nggak semangat berorganisasi, pokoknya yang cuma mikirin kepentingan saat ini lah gitu. Nah itu akan sulit buat kita. Misalnya kita punya planning gitu ke depannya, aku pengen punya usaha ini, kira-kira aku bisa ngajak siapa ya, terus ngajak teman si A, oh ternyata dia nggak bisa, dia malas-malasan. Ngajak teman si B, oh ternyata dia nggak bisa, dia manajemen waktunya masih buruk gitu. Nah saat kayak gitu planning yang kita punya itu tertunda karena kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita harus punya support gitu, harus punya dukungan, harus punya teman gitu. Dan saat lingkungan kita juga bagus, maka apa yang kita rencanakan itu bisa terwujud dengan lebih mudah. Yang terakhir mungkin meminta motivasi kakak kepada mahasiswa baru yang nantinya mau masuk, kemudian untuk teman-teman yang di organisasi, dan itu gimana kak caranya supaya kita tetap bisa menjaga semangat kita dan juga untuk manajemen waktunya supaya nggak bentrok kayak yang tadi kita bahas. Jadi untuk teman-teman yang nonton video ini atau teman-teman mahasiswa baru nanti, terkait manajemen waktu itu penting banget untuk kita tahu. Dan biasanya pelajaran tentang manajemen waktu itu ada dikasih di saat kita LKMM ya biasanya. Nah LKMM, dan itu jangan diremehkan karena kita sangat membutuhkan itu sebagai mahasiswa. Dan kita juga sebagai mahasiswa itu juga harus nentuin goals kita selama jadi mahasiswa itu apa. Misalnya goals kalian pengen lulus cepat nih 3,5 tahun, maka fokus terhadap tujuan kalian gitu. Jangan mudah ke distract karena melihat teman yang mungkin santai-santai saat ini gitu. Jadi kalian juga bisa santai. Enggak, kalian harus bisa menentukan visi kalian sendiri, terus menentukan misinya apa yang harus kalian lakukan selama berkuliah. Terus misalnya ada teman-teman yang organisatoris, terus tuh juga akademis. Nah maka teman-teman harus bisa menanamkan bahwa di saat kalian ikut organisasi, sebanyak apapun organisasi yang kalian ikutin, jangan sampai mengganggu akademis kalian. Misalnya kalian mau ikut 3 organisasi, ya fine-fine aja gitu, sama kalian bisa memanajemen waktunya.
Tapi semisalnya kalian masih di tahap belajar, kan banyak ya mahasiswa baru yang awalnya selama dari SD sampai SMA tuh gak ikut organisasi gitu. Tapi pas masuk kuliah ngelihat kakak-kakak BEM, mungkin kakak-kakak HIMA yang keren pakai baju PDH jadi tertarik untuk ikut organisasi. Nah itu nggak apa-apa, tapi usahakan jangan langsung mengambil resiko ngambil banyak organisasi. Tapi coba dulu satu organisasi, semisal kalian mampu untuk memanajemen waktu kalian sehingga akademis kalian nggak terganggu, maka entah itu bisa nambah atau kalian bisa tetap di situ dengan membawa perubahan. Jadi jangan jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja, kalian harus jadi mahasiswa yang luar biasa yang bisa membawa perubahan bagi masyarakat ataupun orang sekitar. Itu dari aku. Makasih Kak untuk motivasinya dan juga selama obrolan kita selama ini Yani udah dapat nangkap banyak banget yang mungkin para penonton juga tangkap. Yang manajemen waktu itu penting dan juga dalam manajemen waktu itu pilihlah hal yang paling mendesak dan juga penting. Mungkin itu terima kasih untuk Kak Lasta untuk udah menempatkan waktunya untuk menerima tawarannya nih untuk jadi narasumber kali ini. Makasih juga karena sudah mempercayakan topik ini kepada aku yang sebenarnya masih sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.